Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta Gampil, Magang Terampil SMP Islam Al-Azhar 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang budidaya ikan cupang, di mana ada 8 langkah yang akan kita tempuh untuk budidaya ikan cupang ini. Yang pertama adalah kita menyiapkan satu pasang ikan. Yang kedua, siapkan wadah untuk keperluan perkawinan mereka. Yang ketiga, siapkan air endapan. Yang keempat, penjodohan atau ta'aruf. Yang kelima, pemijahan atau perkawinan itu sendiri. Yang keenam, langkah keenam adalah mengangkat induk betina. Langkah ketujuh, mengangkat induk jantan. Dan langkah terakhir yang ke-8 adalah merawat burayak atau anak ikan yang sudah menetas. Baik, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah kita memilih satu pasang ikan cupang. Ada jantan dan betina, di mana kita harus menyiapkan ikan ini yang betul-betul sudah siap untuk dikawinkan. Biasanya si jantan sudah siap untuk dikawinkan pada usia 5 bulan sampai 6 bulan. Kalau betina biasanya di usia 4 bulan dia sudah siap untuk dikawinkan. Untuk mengetahui si jantan dan betina ini, yang pertama untuk yang jantan, dia lebih agresif daripada si betinanya. Yang kedua, si jantan memiliki sirip yang lebih lebar dan dasi lebih panjang daripada betina. Untuk betina, biasanya dia lebih pendek daripada si jantan. Dan postur perutnya pun berbeda. Perutnya dia lebih besar. Langkah kedua, kita siapkan wadah untuk pemijahan atau perkawinan ikan. Saya biasa menggunakan wadah seperti ini, minimalnya ukuran 30 x 20 atau lebih besar pun nggak apa-apa. Ini nanti kita akan jadikan media untuk pemijahan sepasang ikan yang akan kita kawinkan nanti. Langkah ketiga, kita siapkan air endapan. Apa itu air endapan? Air yang sudah kita endapkan setidaknya 24 jam atau lebih bagus. Kenapa harus kita endapkan? Endapan air ini manfaatnya adalah untuk menurunkan kadar logam berat yang ada dalam air. Yang kedua, air ini kita campur dengan garam ikan. Manfaat garam ikan ini adalah untuk menetralisir air dari bakteri-bakteri yang ada. Ini sudah kebetulan air ini sudah saya campurkan dengan garam ikan, sudah kita aduk. Tinggal kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan tadi. Lebih bagus lagi air ini dicampur dengan daun ketapang seperti ini, daun ketapang. Ini daun ketapang. Kalau anak-anak penasaran, pohon ketapang ini di depan Masjid Agung Al-Azhar ada. Nah, ini sudah kita keringkan dan sudah kita olah. Tapi nggak pakai ini nggak apa-apa. Daun ketapang ini salah satu manfaatnya adalah untuk menormalkan pH dalam air. Kita bisa memakai ini dicampurkan ketika kita siapkan air. Contohnya, warnanya akan seperti ini. Ketika kita memakai daun ketapang, warnanya agak kecoklatan ya, seperti teh celup. Ini manfaatnya adalah untuk menormalkan pH dalam air. Air yang sudah kita endapkan ini kita tuang dalam wadah yang sudah kita siapkan. Kira-kira tingginya 5 cm ya, kurang lebih ya. Jangan terlalu tinggi. Biasanya saya siapkan plastik, kita potong. Ini nanti kita akan pasang di sini
dengan cara kita lubangin dulu. Ini yang biasa saya lakukan ya, dan alhamdulillah sudah cukup berhasil. Sudah ada ratusan ikan yang menetas. Plastik ini kita tempel dengan lakban. Kita siapkan lakbannya. Ya, seperti ini. Nah, ditempel di sini. Sebelum ditempel, fungsinya plastik ini adalah untuk menyiapkan ikan jantan ketika nanti dia akan mengeluarkan buih atau bulir, yang tujuan dari bulir itu adalah untuk menyimpan dari telur betina yang akan menetas nanti. Jadi kita tempel di sini. Oke, ditempel saja seperti ini. Nah, jadi posisinya seperti ini ya. Nah, ada plastiknya. Biar bulirnya tidak berhamburan kemana-mana. Dia akan menyimpan bulir-bulirnya atau buihnya itu ada di bawah plastik. Langkah keempat adalah penjodohan atau ta'aruf. Nah, kita ta'arufkan ikannya ya. Kita ambil jantan, ikan jantan kita ambil. Kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan dalam proses pemijahan ini. Sementara si betina, kita siapkan wadah lebih kecil lagi, kira-kira ini toples sebesar ini ya, yang airnya sudah kita isi juga, yang kira-kira tingginya hampir sama dengan wadah yang sudah kita siapkan besar ini. Si betina kita ambil dan kita masukkan di toples kecil yang sudah kita siapkan air tadi, dan kita masukkan di tempat pemijahan. Nah, disinilah akan terjadi proses penjodohan atau ta'aruf antara jantan dan betina. Kalau dia berjodoh, pasti si jantan ini akan terus nyamperin si betina. Dari situlah si jantan ini akan mulai membuat bulir-bulir atau buih-buih yang keluar dari mulut dia dengan cara dia mengambil nafas dari permukaan air dan dia tiupkan bulir itu atau buih itu di bawah plastik yang sudah kita siapkan tadi. Biasanya penjodohan ini saya lakukan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Biarkan dia seperti ini. Nah, ini sudah mulai nyamperin dia. Langkah kelima adalah pemijahan atau perkawinan ikan cupang itu sendiri. Nah, setelah kita jodohkan sepasang ikan ini dalam 1 kali 24 jam, maka di bawah plastik ini akan penuh dengan bulir yang sudah disiapkan oleh si jantan. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada tempat lagi yang sudah ada perkawinan ikan lagi nih. Nah, seperti ini contoh bulirnya. Si jantan akan menyiapkan bulir seperti itu. Seperti busa ya bentuknya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita masukkan si betina. Nih, betina yang sudah kita pisahkan tadi ini di tempat toples. Setelah 24 jam dan sudah ada bulirnya tadi, maka kita tuang ke sini pelan-pelan tuangnya ya. Kita tuang pelan-pelan, tuang saja nggak apa-apa, jangan sampai bulirnya bubar. Pelan-pelan saja biar nggak stres. Nah, disinilah akan terjadi proses perkawinan dua sejoli yang cantik jelita ini dan ganteng dari ikan cupang yang sudah kita siapkan. Perkawinan ini akan berlangsung kurang lebih 24 jam. Akan terjadi perkawinan dan si betina akan mengeluarkan telur-telur
yang sudah dibuai oleh si jantan. Langkah keenam, kita pindahkan si betina. Setelah betina bertelur dan telurnya itu akan seluruhnya menempel di bulir yang sudah disiapkan oleh si jantan ini, dan setelah selesai perkawinan ciri-cirinya adalah si betina sudah mojok, dia sudah dipojokkan karena dia sudah selesai bertelur dan dia harus kita angkat. Kenapa diangkat? Karena biasanya si betina ini dia yang akan memakan telurnya sendiri. Nah, itu bedanya dengan manusia ya. Kalau manusia yang merawat anak itu ibunya. Tetapi kalau ikan dan ikan cupang ini justru ibunya yang akan memakan telur dan anak-anaknya. Makanya si betina ini kita angkat. Dan yang akan merawat telur ini sampai dia menetas dan menjadi anak-anak cupang atau biasa disebut dengan burayaknya adalah si bapaknya. Itu hebatnya ikan. Masya Allah, luar biasa kan? Langkah ketujuh, setelah telur ini menetas dan sudah masuk di usia paling cepat itu 4 hari sampai 1 minggu, maka si jantan harus kita angkat. Pastikan ketika burayak sudah mulai bisa berenang semuanya, bapaknya sudah selesai merawatnya, maka kita harus angkat dia, bapaknya. Biarkan anak-anaknya mandiri, mengurus diri sendiri ya. Ini bapaknya kita angkat. Kenapa harus kita angkat? Sebab resikonya si bapak juga nanti lama-lama akan memakan anaknya sendiri kalau kita lupa memberikan makan si bapaknya. Maka bapaknya sudah kita angkat dengan asumsi bahwa si burayak ini semuanya sudah bisa berenang selama paling cepat 4 hari sampai 7 hari, maka sudah kita pisahkan si jantan dari tempat pemijahan ini. Baik, ini langkah terakhir dan ini langkah yang sangat menentukan keberhasilan kita mengawinkan ikan cupang. Langkah terakhir adalah kita merawat burayak ya. Burayak atau anak ikan yang sudah menetas, yang sudah kelihatan hitam kecil-kecil, sudah bisa berenang, dia bebas. Dari usia 1 sampai usia 4 hari dia nggak perlu dikasih makan burayak ini karena masih ada sisa-sisa dari indung telurnya untuk persiapan makanan dia. Nah, di hari keempat biasanya saya memberikan makan ini salah satunya makanan burayak Artemia yang sudah kita kultur seperti ini, atau yang gampang kita bisa beli di toko ikan. Ini juga makanan burayak ya. Kita ambil, kita berikan makan secukupnya saja, tidak terlalu banyak ya. Oke, nah sampai dia kira-kira usia 1 bulan paling lama. Biasanya saya sudah membedakan burayak yang ada di tempat awal dia menetas ini, biasanya di usia 1 minggu paling cepat, atau rata-rata saya biasanya 10 hari sudah akan saya siapkan dan saya pindahkan di tempat pembesaran. Baik anak-anak, burayak yang sudah berusia minimal 7 hari, biasanya saya lakukan 10 hari, ini kita pindahkan di wadah pembesaran. Wadah pembesaran terserah, yang jelas dia lebih besar daripada tempat yang kita pakai untuk pemijahan ini. Biasanya saya menuangkan seperti ini, saya diamkan kurang lebih 15 menit di tempat air ini pasti sudah saya kasih garam dan saya kasih sedikit air ketapang. Kita tuangkan seperti ini biar tidak stres burayaknya. Sampai burayak benar-benar sudah berpindah semuanya di tempat pembesaran. Begitulah 8 langkah untuk pemijahan atau perkawinan ikan cupang ini sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba untuk mengisi hari-hari kita di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.